dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali. Kita munculkan lagi indikator berikutnya yang harus dinilai oleh para narasumber kontroversi. Indikator ketiga adalah kemampuan mengelola emosi. Tapi pertanyaannya begini, Bapak-Bapak. Siapa di antara tiga cawapres ini yang kira-kira kemampuan mengelola emosinya terburuk? Ya, hati-hati. Kok diganti? Bukan terbaik. Kok diganti pertanyaannya? Tapi terburuk. Siapa kira-kira cawapres yang kemampuan mengelola emosinya kurang, paling kurang dibandingkan yang lain? Kalau ragu disebut terburuk, paling kurang dibandingkan yang lain. Silakan diangkat Bapak-Bapak. Dari Kang Maman, Gibran. Dari Bang Daniel, Mahfud MD. Dari Bang Ciko, Gibran. Dari Bang Rey, Gibran. Dari Mas Reza, Gibran. Dari Mas Adi, Gibran. Oke, 5 Gibran, 1 Mahfud MD. Mas Reza, kenapa Gibran yang kemampuan mengelola emosinya dinilai paling kurang? Saya pikir Gibran ini salah kaprah dalam memaknai pentingnya emosi dalam kehidupan manusia dan dalam berkomunikasi dengan publik. Kalau saya lihat di media massa, Gibran ini selalu mencoba tampil dengan ekspresi seolah-olah tenang, dengan ekspresi yang datar, yang menganggap barangkali itu adalah indikasi kematangan seseorang. Padahal mengingat bahwa dia adalah seorang tokoh publik, lebih-lebih dia adalah seorang pemimpin, maka dia harus mempertontonkan emosinya ke khalayak. Emosi justru menjadi petanda keseriusan dia, penghayatan dia tentang isu yang sedang diperbincangkan itu. Kalau kemudian dia pada segala macam situasi, di segala tempat, pada sembarang waktu, selalu menampilkan ekspresi emosi yang sama, justru ini mengindikasikan dia seolah-olah tidak peduli. Datar itu seolah-olah tidak peduli. Dia barangkali salah kaprah menganggap bahwa emosional adalah sama dengan temperamental. Seorang pemimpin memang tidak sepatutnya temperamental, tapi emosional tidak ada yang salah dengan itu. Sekali lagi untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa saya menghayati isu ini, saya serius mendalaminya dan saya ingin berbagi isi hati saya dengan Anda semua. Itu yang tidak tampak. Bagaimana dengan kejadian pada saat debat Capres? Coba kita tunjukkan bagaimana aksi dari Gibran yang semangat sepertinya, kemudian berdiri lalu meminta para pendukungnya untuk lebih antusias lagi, lebih bertepuk tangan lagi untuk Prabowo. Coba kita munculkan kembali bagaimana aksi Gibran pada saat debat Capres kemarin yang juga menuai sorotan. Mas Reza, apa yang Anda baca? Kalau biasanya Gibran kan Mas Reza tadi sebut datar, flat begitu ya. Tapi apa yang terjadi pada saat debat Capres kemarin? Saya pikir dalam psikologi ini istilahnya adalah kompensatoris. Hidup adalah perjuangan kompensatoris. Artinya saya membayangkan Gibran saat itu berada dalam kecemasan yang luar biasa. Tetapi cara dia mengkompensasikannya adalah dengan menampilkan perilaku ekspresif luar biasa. Jadi dari satu kutub ekstrim beralih ke kutub lainnya. Sayang beribu sayang, cara dia mengekspresikan seolah-olah kepercayaan diri atau semangat yang luar biasa itu justru mengindikasikan dia dengan perilaku yang niretik. Karena saya yakin dia tahu persis tentang tindak tanduk yang diharapkan ditampilkan oleh para cawapres, apalagi di forum debat semacam itu. Mungkin nggak itu ketelepasan, kayak kecolongan. Tadi saya sesungguhnya katakan, itulah Gibran yang sesungguhnya. Tadi saya katakan, justru perilaku yang superior tanda petik. Jadi kan mencoba menunjukkan superioritas itu secara ekstrim. Psikologi yakin ada inferioritas yang ekstrim. Kepercayaan diri yang seolah-olah menyala-nyala justru mengindikasikan kerendah dirian yang menyala. Kecemasan yang luar biasa. Saya setuju Mas Reja, karena saya ada di belakang beliau ya, sebelah kiri gini nih. Jadi saya sebelah ini. Jadi ketika itu Mas Anies bertanya soal produk Mahkamah Konstitusi, lalu dijawab. Ketika pertanyaan Mas Anies itu kelihatan dia, saya sampai memoto kereket ininya. Berarti tahu dijawab oleh Pak Prabowo. Urat lehernya. Dijawab oleh Pak Prabowo yang itu dalam tanda kutip merasa terwakili dan dia langsung semangat gini-gini. Dan saya kamera di belakang itu betul seperti yang Mas Reja bilang, di saat dia merasa tercekam dengan pertanyaannya Mas Anies, terjawab oleh beliau, Pak Prabowo, jubir Prabowo. Ini pertanyaan yang MK-MK ya? Padahal sebetulnya nggak boleh Amin mengomentari itu. Yang boleh mengomentarinya adalah Bang Daniel. Gimana tuh Bang Daniel? Saya ingin Gibran loh. konteks aja. Oke, yang dianggap kemampuan mengelola emosinya paling rendah. Saya gembira semuanya kasih perhatian yang luar biasa ke Mas Gibran. Itu membuktikan bahwasannya Mas Gibran ini luar biasa, kekuatannya luar biasa, ketertakutan teman-teman ini terhadap Mas Gibran itu luar biasa. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ini menunjukkan ada tadi yang saya sebutkan underdog mentality di sisi Mas Gibran.
Artinya semua orang meremehkan, terutama bukan semua orang, dalam hal ini rival politik meremehkan, merendahkan, nyinyir. Nah itu jadi kekuatan bagi anak-anak muda nih sekarang misalnya. Mereka sering diremehkan, bahkan kadang-kadang orang tuanya sendiri meremehkan dia. Tapi jadi bahan Kadang-kadang evaluasi juga saudaranya nggak sih, Bang meremehkan dia. Nah, pada saat momentum itulah kemudian dia ingin menunjukkan dirinya bahwasannya saya unggul, saya bisa melakukan lebih baik dan tidak seperti tuduhan, kenyinyiran, anggap rendah atau underestimate itu. Jadi saya yakin ini momentum baik. Untuk menunjukkan kapasitas Mas Gibran. Oke, berbeda dari yang lain, Bang Daniel sendiri yang menjawab Pak Mahfud MD yang kemampuan mengelola emosinya terburuk. Silahkan dijawab nanti Bang Ciko. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.